Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirayu Fadila dengan NIM 19480011024. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jaminan mutu kosmetik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan hidup manusia kian berkembang. Tak hanya kebutuhan akan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kini menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri yaitu dengan menggunakan kosmetik. Keinginan untuk mempercantik diri secara berlebihan, salah pengertian akan penggunaan kosmetik menyebabkan seseorang berbuat kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kulit dan pengaruh lingkungan. Hasil yang didapat tidak membuat kulit menjadi sehat dan cantik, tetapi malah terjadi berbagai kelainan kulit yang disebabkan oleh penggunaan kosmetik tersebut. Ada 4 bahan bacaan, ada definisi, penggolongan, permasalahan yang sering terjadi, pengendalian mutu. Kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi, atau mukosa mulut, terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Golongan kosmetik. Berdasarkan bahan dan penggunaannya ada 2. Kosmetik golongan pertama yaitu digunakan untuk bayi yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, dan kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Kosmetik golongan 2 itu kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan 1. Penggolongan kosmetik berdasarkan fungsinya ada sediaan bayi, sediaan mandi, kebersihan badan, sediaan cukur, wangi-wangian, sediaan rambut, pewarna rambut, sediaan rias mata, rias wajah, perawatan kulit, sediaan mandi surya dan tabir surya, sediaan kuku, dan sediaan hygiene mulut. Penggolongan kosmetik berdasarkan sumbernya ada kosmetik tradisional dan kosmetik modern. Kosmetik tradisional adalah kosmetik alamiah atau kosmetik asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan. Buah-buahan dan tanaman di sekitar kita. Kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik, di mana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetika tersebut agar tahan lama sehingga tidak cepat rusak. Permasalahan yang sering terjadi pada kosmetik ilegal. Faktor-faktor penyebab peredaran kosmetik ilegal. Yang pertama, penawaran harga yang ditawarkan produsen dengan izin resmi lebih mahal dibandingkan tanpa izin. Semakin tingginya permintaan pasar akan barang tersebut. Sejak adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada penjual dan kurang seriusnya pemerintah dalam pemberantas peredaran kosmetik palsu. Tingkat kehidupan perekonomian yang rendah, dan rendahnya sumber daya konsumen. Yang kedua, bahaya penggunaan kosmetik ilegal. Efek samping dari penggunaan kosmetik ilegal ini bisa sangat membahayakan tubuh manusia. Efek samping yang diakibatkan dari kosmetik ini secara terus-menerus bisa berakibat terjangkitnya kanker, kegagalan jantung, zat kimia yang terdapat pada kosmetik tersebut yang melebihi standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan resiko kesehatan. Kandungan zat berbahaya pada kosmetik ada metil propylbutylethyl-paraben, imidazolidinyl urea, dan diazolidinyl urea, PVP, VA copolymer, sodium lauryl sulfat, steroconium klorid, dan triethanolamin. Kehalalan suatu produk. Ada kosmetik yang tidak halal, berarti menggunakan bahan-bahan yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Bahan-bahan tersebut menggunakan unsur hewani. Zat-zat tersebut antara lain lemak dan turunannya, kolagen dan elastin kolagen yang berasal dari babi, ekstrak plasenta dan amnion yang bermanfaat untuk meremajakan kulit, asam alfa hidroksi, salah satu senyawa asam laktat yang dalam pembuatannya menggunakan media hewan, hormon estrogen, ekstrak timus, dan melatonin adalah contoh hormon yang berasal dari hewan. Sodium heparin. Pengendalian mutu terhadap kosmetik. Penentuan standar maksimum pembuatan kosmetik sesuai dengan keputusan Kepala BPOM RI nomor HK 0005433870 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik, bahwa kosmetik merupakan suatu produk yang pada saat ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat
Untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dicegah beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Agar produksi kosmetik dalam negeri dapat tetap memiliki daya saing di tingkat internasional, khususnya AFTA, maka perlu adanya peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik produksi dalam negeri. Langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala BPOM tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Penandaan kosmetik. Yang pertama ada nama produk, nama dan alat produsen atau importer, ukuran, isi, berat bersih, komposisi harus memuat semua bahan, nomor izin edar, nomor batch, kegunaan dan cara penggunaan kecuali produk untuk produk yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, penandaan yang berkaitan dengan keamanan atau mutu. Nomor izin edar. Yang mendapatkan izin edar sebelum notifikasi izin edar diterbitkan oleh Departemen Kesehatan dengan kode CD atau CL diikuti dengan 10 angka. Dan izin melalui notifikasi izin edar diterbitkan oleh Badan POM RI dengan kode C diikuti 12 digit angka. C huruf singkatan dari kosmetik, kode pertama kode benua disusun secara alfabetis, angka 23, kode negara yang disusun secara alfabetis, 45 tahun notifikasi, 67 kategori kosmetik ASEAN, 8-12 nomor urut notifikasi pada tahun yang bersangkutan. Pengawasan peredaran kosmetik ada dua. Yang pertama, pre-market control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain standarisasi, pembinaan dan audit cara produksi kosmetik yang baik, serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Yang kedua ada post-market control, adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling, dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau promosi, monitoring efek samping kosmetik, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan public learning. Penetapan standarisasi nasional atau penerapan jaminan mutu. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Dengan adanya kebijakan mutu dan pengendalian mutu, ada beberapa aspek yang diharapkan, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan lapangan kerja besar, struktur industri yang kuat, dan kemampuan nasional yang terus berkembang. Oleh karena itu, bukan hanya peran pemerintah yang diharapkan, tetapi kita sebagai masyarakat juga ikut serta dalam melaksanakan pengawasan mutu dan pengendalian mutu. Diingat bahwa masyarakat juga sebagai konsumen. Kesimpulan yang pertama, pengendalian dan pengawasan mutu memerlukan pengembangan aspek teknis, pengujian dengan cara pengelolaan, aturan-aturan jelas, tegas, dan disiplin, tindakan korektif dan representatif yang tepat, dan profesionalisme sesuai aturan-aturan yang telah berlaku. Yang kedua, pengendalian mutu terhadap kosmetik mutlak dibutuhkan agar terjamin keamanannya dan memberi manfaat yang besar, dan memberi resiko efek samping yang kecil yang masih dapat ditolerir dan tidak fatal. Terakhir, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengendalian mutu kosmetik serta memberikan perlindungan atas keselamatan dan keamanan hidup rakyat. Ini daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.